Pas saya antar, pas nyampe lokasi dia, Bang, itu biasa ada di rumah, Bang. Ada rumah sih. Ada. Cuman emang iya ke dalamnya agak gelap. Kan. Itu pas saya putar balik, Bang. Nggak tahu aja kuburan. Itu di kamera CCTV, itu tangan segini. Tapi dia warnanya putih-putih asap kayak gitu. Dia ngelabain tangan gini dong. Dari mana? Itu dari CCTV, dari arah gudang yang saya yang saya didatengin sama nenek-nenek yang tadi tuh. Itu seperti gini doang. Kepala orang. Kepala orang, tapi udah hancur. Pokoknya ada rambut sedikit tuh dia warna putih. Mukanya itu udah nggak karuan, udah warna hitam, warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gua Saputro. Di video kali ini gua kedatangan satu narasumber yang mau berbagi cerita kisah mistisnya, pengalaman dari kecil sampai sekarang dia menjadi ojek online. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita nih. Ya Bang, siapa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Asep Anwar. Profesi untuk saat ini saya masih ojol. Horor sama mistik dari kecil sampai sekarang selalu ada. Berarti ada aja tuh cerita-cerita horor ya? Oke. Oke, sebelum lanjut ceritanya, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Asep, tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel Kisah Tengah Malam, agar kami makin semangat memberikan asupan-asupan horor. Ya udah, jangan lama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Jadi waktu masih kecil saya di Subang, saya pernah belajar tentang spiritual. Pertama belajar saya umur 9 tahun. Itu kalau nggak salah kelas 3-4 SD itu saya dulu. Nah, dan di samping itu, sehabis saya belajar itu, entah kenapa gitu kan, tentang horor itu selalu datang gitu kan, selalu menghantui tiap malam gitu. Pengalaman yang paling buruk waktu kecil tuh saya mau ngambil mangga itu kisaran jam 1 malam. Kalau di kampung saya dulu itu anak-anak kecil itu pas panen mangga itu nggak ada yang tidur tuh. Nungguin itu ya, nungguin mangga jatuh gitu kan. Karena mangga jatuh itu emang enak banget gitu. Beda lah kayak mangga-mangga di mall-mall, nggak ada rasanya bagi kita gitu kan. Asem gitu ya. Asam manis itu manis kepaksa kan gitu. Itu entah di malam apa lupa saya dia. Dulu banget itu. Jam 1 malam tiba-tiba ada yang jatuh sampai rumah saya. Pohon mangga itu jatuhnya itu luar biasa gitu kan. Wah, gede banget. Wah, saya senang gitu kan. Kata saya nggak gagal nih mangga kan gitu kan. Itu pas saya cari-cari, Bang. Itu ternyata kepala, Bang. Kepala? Bukan mangga itu. Buset. Itu sempat diambil nggak tuh? Itu seperti gini doang. Kepala orang? Kepala orang, tapi udah hancur. Buset. Pokoknya ada rambutnya dikit tuh dia warna-warna putih gitu kan. Mukanya itu udah nggak karuan, udah warna hitam, warna merah gitu kan. Buset tuh. Darah gitu ya? Kayak darah kering kayak gitu. Oh. Kayak darah kering kayak gitu. Warna hitamnya kayak hitam orang korengan gitu. Iya, ada darah kering jadi koreng gitu ya? Iya. Karena di situ bener-bener shock gitu kan. Saya nggak berani tuh malam-malam lagi tuh. Mau kapok ya? Udah kapok ya itu. Aduh. Nggak lama kemudian saya tidur, Bang, di tengah rumah itu kan, di ruang tamu saya tidur sendirian tuh.
Di rumah saya itu kan depannya ada pohon jambu, pohon pisang, pohon mangga, pohon kelapa. Itu yang saya lihat tuh di pohon mangga itu pocong tapi kecil gitu. Kecil semana itu kira? Seumuran kayak orang-orang tinggi-tinggi umur 3 atau 4 tahun dah. Oh, kayak anak kecil itu. Tapi Kayak anak kecil. pocong panjang. Pocong, panjang iya. Cuman dia kecil gitu kan. Dia tuh lompat-lompat gitu. Di batang pohon tuh dia lompat-lompat gitu. Itu nggak sebentar itu. Ada kali 2 jam itu penampakan kayak gitu. Liatin terus 2 Itu jam. saya tonton gitu kan. Lumayan juga ada hiburan gratis kan gitu. Hiburan dilihat pocong kecil. Aduh. Saya tonton itu pocong itu kan. Akhirnya lama-kelamaan dia hilang. Hilang sendiri. Itu cerita saya waktu kecil. Cerita saya pas udah dewasa, saya kerja di salah satu perusahaan tempat penyewaan tenda di daerah Matraman ya. Di Jalan Proklamasi nomor 89 kan. Itu horornya juga bukan main, Bang. Gimana tuh ceritanya? Itu saya awalnya disuruh ngambil hambal, Bang, kayak karpet-karpet kayak gitu. Orang yang mau sholat Jumatan tuh Oh, karpet-karpet pakai yang panjang. hambal. Warna hijau ya biasanya. Iya. Itu saya nggak tahu bahwa gudang itu bekas bangunan Belanda juga, nggak paham kan gitu. Itu Bang, saya pas ngambil hambal, itu saya ditarik ke belakang tuh. Di gudang itu? Di gudang itu ditarik hambal saya ke belakang sampai saya jatuh. Itu kan ngambilnya di lantai 2 tuh. Pas saya lari ke bawah, itu sosok nenek-nenek di depan lantai nungguin saya tuh, dari depan tangga itu. Terus tuh jelas banget saya, mukanya ingat banget sampai sekarang itu. Nenek-nenek itu, dicegat saya sama nenek-nenek di tangga itu. Terus naik lagi ke atas. Naik, ngelihat yang nggak ada, lari lagi ke bawah. Serem banget. Nah, yang kejadian kayak gitu bukan saya doang. Tukang servis TV sama tukang servis AC. Oh, yang mau benerin itu Benerin, ya, AC yang di dalam gudang itu. Gudang itu. Nah, nggak lama kemudian saya masuk ke kantor. Saya mainin komputer di kantor tuh. Itu di kamera CCTV, itu tangan segini, Bang. Tapi dia warnanya putih-putih asap kayak gitu. Dia ngelabain tangan gini doang ke saya. Dari mana itu? Itu dari CCTV, dari arah gudang yang saya yang saya didatengin sama nenek-nenek yang tadi tuh. Di situ. Iya. Itu real itu saya itu. Itu CCTV langsung rusak. Oh, lagi rusak. Langsung rusak itu. Nah, pas gak lama kemudian juga, Bang. Itu beruntun kejadiannya. Oh, habis lihat nenek-nenek langsung lihat tangan ya. Tangan, kipas angin jalan sendiri. Bukan jalan nyala ya, ada yang geser. Jalan gitu. Kipas angin yang berdiri. Yang berdiri. Itu ada yang narik. Gitu kan. Itu di kantor sendirian ya? Di kantor banyak orang, cuman jarang orang yang berani ke gudang. Karena saya dulu anak baru, nggak ada yang kasih tahu. Jadi orang tuh kalau misalkan ke gudang ngambil apa-apa tuh nggak ada yang berani sendiri. Oh, gara-gara belum tahu aja jadi berani ya? Iya itu, gara-gara belum tahu. Iya. Jadi berani gitu kan. Nah itu kan gudang kita lantai 2. Mes kita kan lantai 3, Bang. Di lantai 3 itu saya kirain saya satpam ya, lagi duduk di bawah toren gitu kan. Terus saya timpuk. Mau iseng ceritanya? Mau iseng. Nggak taunya genderuwo, Bang. Genderuwo itu? Iya. Itu sih penglihatan saya ya, nggak mungkin itu apakah halusinasi saya doang atau gimana gitu kan. Tapi bukan saya doang yang pernah kejadian di situ, banyak. Teman-teman saya banyak gitu kan. Berarti emang udah terkenal angker situ ya? Bukan main, Bang, apalagi kamar saya, Bang. Di lantai 3 juga itu? Ceritanya ada, Bang, orang baru itu. Saya lagi resign, lagi cuti ya, dia tidur di kamar saya, Bang. Itu samping-samping itu sama kuntilanak tidurnya, Bang. Buset. Itu dia sendiri yang cerita. Tidur di kamar saya itu. Tapi Bang pernah nggak diganggu di kamar sendiri? Nggak pernah. Kalau suara-suara sih sering. Oke, sering. Tapi kalau sampai tidur bareng tuh nggak pernah. Sampai sekarang hanya orang lama doang yang berani di kamar saya, Bang. Orang baru nggak ada. Dia kapok, nggak mau lagi. Jadi setiap ada orang baru masuk situ diganggu pasti? Udah pasti. Diganggu. Misalkan ada karyawan baru,
bohong, itu nggak diganggu tuh bohong. Bohong. Pasti ada yang baru tuh pasti diajak kenalan dulu sama goib di situ. Khususnya di lantai 2 sama 3 itu ya? 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 juga? 1 juga? 1 juga. 1 lebih parah. Kalau yang di lantai 1 tuh bocah-bocah kecil yang gede-gede gini nih. Kayak bocah-bocah kurcaci kayak gitu. Sering lari-lari itu? Bisa, tapi bukan tuyul. Ada ya, apa ya namanya itu ya? Dia bentuknya kayak tuyul, tapi bukan tuyul. Mukanya tua? Variasi, Bang. Oh, variasi. Variasi. Tapi kalau untuk ngomongin masalah muka sih, setahu saya ya selama ini jarang dia ngasih muka langsung, jarang. Cuman lewat-lewat aja gitu? Lewat doang. Saya sekali-kalinya ngelihat muka kayak gitu ya itu yang waktu pas ngambil mangga itu. Oh. Itu sekali-kalinya. Ngelihat muka hantu kayak gitu ya. Ya ternyata emang seremnya nggak bisa digambarin. Yang paling jelas itu ya, kepala itu. Soalnya kan sampai saya gini. Depan muka lagi. Depan muka lagi. Itu saya nggak pingsan di tempat udah untung gitu. Iya, masih bisa lari. Masih bisa lari saya itu. Nah kalau untuk di tempat kerjaan tuh paling berhadapan-hadapan juga. Dia ngasihnya rambut doang gitu. Oh, ketutup gitu ya? Ketutup. Ya, kuntilanak gitu. Nah itu, kalau enggak ngebelakangin. Kalau enggak di pohon mangganya itu dia lagi duduk gitu kan. Kalau enggak di atas genteng tuh lagi diri. Nah waktu nenek-nenek itu tutup juga? Tutup. Tutup, tapi bajunya sama gestur tubuhnya itu saya hafal banget gitu kan. Setiap orang yang dijailin di situ itu ciri-cirinya sama semua kayak yang saya temuin, Bang, gitu kan. Itu emang setan itu dulu yang ganggu. Iya. Ya? Itu yang tukang ini yang lucu, tukang AC hari Jumat. Dia datang ke situ. Orang lagi pada Jumatan, dia malah ngebenerin AC. Pas udah kelar, di luar ketemu sama saya tukang AC. Dia nanya, "Bang, itu kok nenek-nenek belagu amat?" katanya. Maksudnya nenek-nenek mana, orang nggak ada nenek-nenek di sini tuh nggak ada karyawan perempuan, Bang, gitu kan. Di sini laki-laki semua, nggak ada karyawan perempuan. Perempuan di pojok sono, kita gituin kan. Di sini nggak ada. Lah ada, Bang, tadi nenek-nenek lagi duduk, buat tegur katanya kagak nyaut sama sekali. Waduh, udah nggak salah nih kan gitu kan. Pas saya tebak, dia pakai baju coklat ya, orangnya agak gemuk ya, rambutnya putih. Iya, kagak tahu. Itu penunggu di situ, Bang. Besoknya disuruh servis lagi nggak mau dia. Kapok gitu. Kapok ya. Padahal awalnya nggak takut ya? Nggak takut ya, karena nggak tahu, Bang. Iya, nggak tahu. Karena nggak tahu dia. Itu besoknya tuh nggak mau lagi. Nah kalau tukang servis TV dulu tuh, dia kan mau ngebenerin kabel antena. Antena. Antena kan adanya di atas plafon tuh. Iya, betul. Nah itu dia lagi ngebetulin antena di atas plafon. Itu di sampingnya tuh kunti lagi gini aja. Di atas lemari? Enggak, plafon kayak gini. Oh. Kan ada yang bisa kebuka tuh, yang dekat kamar mandi. Kan yang kotak sengaja, gitu ya? sengaja. Oh, iya, emang buat benerin. Sengaja itu kan. Dia naik. Itu dia ditemenin. Sama kunti? Iya. Itu loncat langsung dia. Loncat dari itu loh, dari plafon? Iya. Dari plafon ke bawah loncat langsung dia. Itu pun nggak mau lagi dia disuruh. Nggak ada yang mau kerja lama-lama gitu ya? Nah, gitu ya. Nggak, biasanya sompral juga omongan dia biasanya ya kayak gitu kan. Salah-salah nggak sopan. Salah-salah nggak permisi dulu gitu kan. Nggak ada ucapan banget itu kan, orang kan permisi atau gimana kan gitu kan. Namanya kita sama goib kan kita berdampingan kan. Iya, gitu. betul. Dia nggak kelihatan doang gitu kan. Dia nggak ada yang kayak gitu, dia nggak paham mungkin gitu ya. Bisa jadi. Itu saya sering namanya di dalam mobil tuh kadang-kadang yang gelitikin saya, gitu kan. Mobil-mobil apa itu? Itu ada mobil truk, mobil kayak carry. Pick up ya? Iya, pick up kayak gitu. Itu kan nggak ada belakangnya blong gitu ya. Biasanya tidur depannya. Kita udah tahu lah siapa pelakunya kan gitu. Cuman isengnya ini keterlaluan gitu. Nggak tahu tempat, nggak tahu waktu gitu kan, nggak tahu siapa yang lagi diisengin gitu kan. Itu lagi jalan digelitikin? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Lagi istirahat. Oh. Digelitikin.
Kalau lagi jalan pernah? Enggak. Kalau lagi jalan enggak. Berarti kayak lagi parkir di kantor itu ya? Iya, di lingkungan itu doang dia jahilnya itu. Di luar enggak. Enggak, dia jahilnya di lingkungan itu doang, lingkungan kantor, gudang, iya gitu ya. Gudang itu. Teman-teman saya yang dulu yang satu angkatan saya di kantor situ, itu nggak ada yang berani bang. Naik gudang sendirian nggak ada yang berani bang. Saya pun sempat nggak berani bang. Takut saya pun. Tadinya itu gudang tempat ngumpet saya bang. Kalau saya dicari nama bos nih. Ngumpet situ. Iya. Kalau misalkan saya disuruh kemana-kemana, saya lagi malas nih, lari langsung ke gudang. Ngumpet ya situ. Ngumpet saya tuh. Sebenarnya sebelum saya ditarik ke belakang itu, di situ kan ada kursi goyang kayak gini bang. Kursi zaman kayak dulu tuh. Itu dia sering goyang. Cuman kita pikir, paling kesenggol tikus, gitu kan. Kesenggol tikus lah paling juga kan. Dia punya nenek-nenek itu lagi. Nah, ternyata iya betul. Kita nanya ke bapak kita iya. Dulu kan bapak kita kerja di situ dari tahun berapa ya? Bapak saya tuh dari tahun 67 sampai hampir nyampe tahun 90-an lah. Nah, saya penerusnya gitu kan. Saya banyak sharing sama bapak saya. Ya emang asli itu si nenek-nenek itu mantan pembantunya di situ dulunya. Waktu si nenek itu hidup, waktu masih ada di dunia, itu CS-nya bapak saya bang. CS-nya bokap, temen kerja iya. Bokap bagian gudang dulu, dia pembantu, tukang masakin buat karyawan, gitu kan, nyiapin alat-alat buat karyawan. Si nenek itu, terus saya lupa namanya, pernah dikasih tahu saya namanya lupa. Kata bokap, udah kalau misalkan kapan-kapan ketemu lagi ajak ngobrol aja sama lu, digituin kan. Lah gila kita ngobrol sama hantu kan. Iya. Lah kalau dia berubah cewek cantik kita berani bang gitu kan. Tambah serem ya. Nah itu dia kan. Itu ada orang Bogor yang lucu. Orang Bogor tuh. Kita kasih tahu kan awalnya. Lo orang baru, kalau mau ngapa-ngapain, inilah izin dulu lah. Apaan gua kagak percaya sama yang kayak gitu gitu bang. Dari kecil sampai sekarang gua belum pernah tuh yang ngeliat yang kayak gitu gini gitu. Lo jangan sompral di sini kan, jaga omongan lu. Akhirnya bang 3 hari kemudian kejadian juga. Dia apa itu? Lagi tiduran di gudang. Itu kalau gak salah kepalanya ada yang nampol gitu. Oh dipukul gitu? Iya, pertama gitu. Terus dia mau lari. Itu kan di situ ada gudang lampu, ada lemari lampu. Itu pintunya dibukain sendiri itu kan. Pas begitu dia lari jatuh dia kena pintu itu. Nabrak iya. Terus kipas angin yang nempel tuh keluar sendiri. Keluar gini mah ya maksudnya? Kipas angin yang nempel tuh kan ada di dalam lemari tuh. Itu keluar sendiri bang. Buat nakutin dia. Nakutin dia karena dia sompral. Akhirnya percaya juga dia di situ. Itu dia berapa tahun ya dia nggak berani ke gudang tuh. Habis dia itu kejadian itu. Habis kejadian kayak gitu dia udah nggak berani lagi gitu. Itu serem banget itu ya, area itu ya, gudang sama lantai 3. Seremnya bang. Saya pernah resign beberapa tahun, saya masuk lagi. Saya nggak tahu di depan kantor saya itu bekas ada kecelakaan. Saya nggak tahu. Jam 12 malam, jam 12 siang bukan malam. Saya lagi makan siang bang. Habis makan siang saya tiduran di dalam mobil bang. Tiba-tiba saya mimpi di depan kantor saya itu ada kecelakaan. Saya lupa merek mobilnya apa, cuman di dalam mimpi itu mobil warna merah sama motor warna hitam. Yang di atas motor meninggal, gitu kan. Itu datang ke saya. Meninggal ini yang di atas yang motor? Meninggalnya itu iya, ke dalam mimpi saya ya. Pernah kena rep-rep bang? Pernah. Saya sampai kena rep-rep itu. Matanya doang gerak-gerak itu. Iya, saya sampai. Padahal teman saya tuh pada bolak-balik dulu. Saya mau minta tolong tuh nggak bisa. Disangka tidur. Disangkanya tidur. Sampai saya baca-baca doa. Pas gitu, itu jelas banget bang. Keluar dari tubuh saya tuh perempuan. Itu kan. Biasanya kecelakaan yang motor itu perempuan? Iya. Pas gitu saya nanyain kan sama senior kan. Tadi mimpi.
Mimpi apaan? Di depan pernah ada kecelakaan, orangnya meninggal, mobil warna merah sama motor hitam. Oh iya, itu ada. Pas kamu udah resign. Saya nggak tahu dia mau nakut-nakutin apa mau ngasih tahu, kurang paham gitu kan. Di situ udahlah, keluar jadi ojol, Bang. Dulu banyak cerita gitu ya, suka ada penumpang goib, gitu kan. Goib suka ngebercandain gitu kan. Saya nggak percaya. Masa iya kan, namanya hantu jin, dia kan istilahnya, kita berpikirnya gini Bang, logikanya Bang, dia HP-nya dari mana gitu. Iya, bisa mesen-mesen gitu ya. Pesen-pesen Gojek kayak gitu. Dia kuotanya dari mana? Kalau dia lowbat kayak gimana baterainya kan gitu. Iya, betul. Itu setiap nemu video kayak gitu, settingan. Diabaikan ya. Abaikan settingan gitu kan. Lagi nyari konten aja dia kan gitu. Gak taunya pas saya masuk ke perojolan terjadi. Kejadian juga. Kejadian juga nyata gitu kan. Gimana tuh kejadian itu? Jam 1 malam, saya masih ada di daerah Cinere Depok. Itu orang tiba-tiba keluar dari mall yang udah nggak ada orang. Oh, jam 1? Jam 1 malam. Udah tutup mulai ya? Udah tutup. Itu saya nganter ke daerah Kelapa II Depok, Bang. Saya ingat tuh, jalannya Jalan Pamaan. Belakang kampus Gunadarma. Itu pas saya anter, pas nyampe lokasi dia, Bang. Itu biasa, ada di rumah, Bang. Ada rumah segala macam? Ada. Cuman emang iya ke dalamnya agak gelap. Kan gitu. Itu pas saya putar balik, Bang, nggak tahu aja kuburan. Kuburan kosong langsung. Kosong. Orang putih nggak ada, orang itu pun nggak ada. Sepanjang jalan tuh saya mikir gitu kan. Bawa apaan gua tadi kan gitu. Tapi itu dibayar gitu? Dibayar. Duitnya asli? Asli. Duit asli. Kalau kata orang tua dulu itu duit jangan dijajanin. Kata orang tua dulu, taruh di dompet katanya. Karena kita orang awam, Bang, gitu kan. Ya udahlah, orang kita mau ngopi mau ngerokok kan, biasanya kita tahan-tahan kan gitu kan. Butuh duit ya. Butuh juga kan, ya kita jajanin kan gitu kan. Itu sering banget kayak gitu. Kalau untuk suara-suara di jalan atau gimana, itu yang takut-takut itu udah makanan sehari-hari kan. Kayak manggil-manggil gitu ya? Iya, itu udah nggak aneh gitu kan. Emang resikonya ngojek malam ya kayak gitu kan. Suatu hari kemudian dapat lagi, Bang, penumpang saya di TPU Srengseng Sawah. Dia mesennya dari Jakarta. TPU? Dari TPU mesennya? Di tengah-tengah makam, Bang. Oh. Gilanya saya samperin itu. Gilanya saya gitu kan. Kenapa saya nggak ada rasa curiga gitu kan. Itu malam juga? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, saya berani karena lihat argonya gede gitu. Jauh ya? Jauh juga gitu kan. Itu saya nganter ke Kebayoran. Oh, dari mana tadi? TPU mana? Dari TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa. Oh, ke Kebayoran. Ke Kebayoran. Lumayan jauh berarti. Lumayan jauh kan, argonya lumayan juga kan. Yang kita lihat tuh argo, bukan titik jemputnya, Bang, gitu kan. Bodoh amat titik jemputnya kan gitu. Itu saya ngepas banget, tengah-tengah makam, ngepas banget itu pinggir kali. Pas itu dia naik, itu selama di perjalanan, Bang, itu nggak ada omongnya sama sekali. Saya tanya apapun, diem. Ya, apalagi jauh gitu ya. Iya. Kalau diem-dieman kan gak enak juga. Nah, itu dia, apalagi kan dia perempuan. Oh, perempuan. Iya kan gitu kan. Masanya kita anggurin kan gitu kan. Terus ngerasa emang belakang ada orang? Hah? Kerasa ada orang di belakang? Lah ada, Bang, kerasa, Bang. Oh, kerasa. Kerasa. Cuman tuh orang kayak dingin banget gitu mukanya, itu gimana ya? Orang kekurangan darah gimana sih, Bang? Pucat-pucat itu. Nah, agak putih gitu. Pucat. Cuman di situ kita masih berpikir positif gitu kan. Nah, mungkin dia habis jarah kali gitu kan. Kita selalu arahin ke kepikiran positif gitu, Bang. Pernah nanya-nanya arah nggak tuh? Ini kemana lagi, Mbak, gitu? Nggak dijawab. Nggak dijawab? Berarti benar-benar ikutin map aja? Ngikutin map. Dan yang bingungnya itu nggak meleset sama sekali mapnya itu. Tepat banget itu. Biasanya, Bang ya,
pasti ada jeda lah, 5-10 meter tuh pasti ada jeda gitu kan. Pasti nggak sesuai banget gitu kan. Ya, ya. Pasti ada kecohnya itu Google Map gitu. Selama saya di online gitu ya. Pasti nanya lah ini jalan mana gitu. Iya, gangnya ini bukan ini enggak. Ini ngepas banget pas begitu saya nyampe titik pengantar ya itu betul rumah dia gitu kan. Nah, pas begitu dia turun, dia cuman bilang, "Pak, tunggu sebentar." Udah. Masuk rumah dia. Masuk ke rumah, tapi nggak ada keluar lagi. Itu saya ada setengah jam kali itu nunggu. Diam di depan pagar ya kan itu kan. Awal sih kita panggil, cuman nggak ada yang nyaut gitu kan. Pas itu ya biarin aja lah. Mungkin lagi ganti baju atau mandi dulu atau gimana kan gitu kan. Biarin aja. Setengah jam kemudian datang perempuan, tapi bukan dia. Itu nggak tahu adeknya, nggak tahu kakaknya. Itu ngasih uang ke saya. Lebih lagi ngasih. Itu pas ada perempuan ngasih duit, ya gitulah dia bilangnya. Bilang gimana itu? Udah almarhum. Udah almarhum ya orangnya? Iya. Udah almarhum itu bang. Itu saya selama di perjalanan udah nggak mikirin apa-apa. Apalagi yang gua bawa kan gitu kan. Sering banget ini motor bawa yang kayak gitu kan. Nah kalau orderan palsu kayak gitu mah ya kita nggak bisa memastikan itu 90% goib. Kadang-kadang driver juga yang nakal gitu kan. Iya. Saya pernah juga waktu bawa taksi Pak. Saya tuh disasarin nggak bisa pulang, saya di Makam Mbah Priuk. Makam Mbah Priuk itu. Nah, itu saya 4 kali muter-muter tuh nggak ketemu itu jalan keluar. Itu ada yang mesen juga, mesennya gimana? Ada yang mesen. Ada aplikasi juga itu? Aplikasi juga. Orangnya udah naik. Orangnya pun kita tanya nggak tahu. Orangnya kayak linglung juga itu. Gimana ya? Nggak tahu gitu. orang nggak tahu apa ya. Nah itu dia makanya kan nggak tahu dia orang asli atau bukan, saya nggak tahu gitu kan. Saya tanya kan bang, ini Pak arah keluar kemana? Saya nggak tahu mas, ngomong gitu mulu dia. Saya muter lagi, saya tanya lagi, Pak yang bener nih arah keluar kemana? Saya nggak tahu, ngomong gitu lagi. Itu sampai 4 kali saya muter-muter, akhirnya saya kesel. Saya turunin tuh penumpang. Saya turunin penumpang, baru saya bisa keluar itu. Aduh. Jangan-jangan penumpang ini ya. Itu sih. Nggak tahu bisa juga. jadi sih. Bisa jadi juga. Hampir juga itu. Cuman yang anehnya itu untuk daerah Priuk, apalagi Makam Mbah Priuk gitu ya. Tempat kita main waktu bujangan gitu bang, kok bisa saya kesasar di situ. Nggak pilih-pilih setannya. Nah, itu kan udah di luar nalar logika juga kan gitu. Betul. Ya udah segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat Bang Asep mau menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya. Dan bagi kalian nih mau kayak Bang Asep cerita langsung di Kisah Tengah Malam, caranya gampang. Langsung aja DM Instagram kita di ktmofficial.id. Gua Putro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.